Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya kita mengucap basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, para siswa, pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu tentang CBT pertama kemarin atau Computer Based Test ya, yang sudah diselenggarakan. Dan saya akan coba bantu untuk menyelesaikannya sesuai dengan konsep-konsep yang selama ini saya ajarkan. Yang pertama ini ya, soal ini. Langsung saja kita mulai. Jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda itu sama dengan 0, maka pilihannya itu ya, apakah benda tidak akan dipercepat, benda selalu diam, perubahan kecepatan benda 0, dan benda itu tidak mungkin bergerak lurus beraturan. Nah, dalam hal ini kita harus pahami dulu konsepnya. Resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Berarti kalau kita menuliskan dalam persamaan matematika itu, maka kita tuliskannya seperti ini ya. Sigma F resultan gaya sama dengan 0 gitu. Itu dia mengarahnya ke hukum Newton yang pertama berarti ya. Nah, sekarang kita jelaskan. Sigma F itu apa? Sigma F itu adalah M kali A. Nah, ini sama dengan 0. Jadi, kalau sama dengan 0 berarti ada dua kemungkinan yang menyebabkan 0 ya. Kemungkinan pertama M-nya 0, kemungkinan kedua A-nya 0, mungkin tiga kemungkinan ya. Kemungkinan ketiga dua-duanya 0. Tapi kalau M-nya itu 0 tidak mungkin itu terjadi ya. Maksud benda itu tidak punya massa. Kalau M-nya 0 kan berarti nggak punya massa. Berarti satu-satunya yang memungkinkan untuk menjawab dari kemungkinan sigma F sama dengan 0 adalah A-nya yang menyebabkan 0. Jadi A ini yang menjadi penyebab sehingga sigma F itu sama dengan 0, bukan masanya. Nah, dengan demikian maka yang poin 1 ini, pilihan pertama ini betul ya, jadi benda tidak akan dipercepat, artinya A-nya sama dengan 0 untuk arti kalimat ini ya. Berarti ini benar nih, pilihan 1. Kemudian yang pilihan kedua, benda itu selalu diam. Nah, kita kaji dulu nih, apa yang dimaksud dengan A sama dengan 0? A sama dengan 0 itu sebenarnya ada dua kemungkinan, yaitu kemungkinan pertama benda itu selalu diam, jadi benda itu diam, betul-betul diam gitu loh ya. Dan kemungkinan yang kedua itu adalah benda itu bergerak, ya, bergerak tetapi lurus beraturan gitu. Beraturan, atau kalau di kelas 10 kalian diajarkan namanya benda itu bergerak GLB ya. Jadi syarat A sama dengan 0 itu adalah benda itu diam atau benda itu bergerak lurus beraturan. Jadi kalau demikian, kalau benda dikatakan selalu diam itu absolutely ya, berarti itu salah karena belum tentu benda itu selalu diam. Benda bisa dikatakan diam atau benda itu bergerak lurus beraturan atau GLB kalau dikatakan A sama dengan 0. Semoga paham ya. Kemudian yang ketiga, benda itu perubahan kecepatan bendanya sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat nih, A sama dengan 0. A itu adalah perbandingan antara delta V per delta T. Artinya A itu adalah perubahan kecepatan tiap waktu gitu ya. Kalau A sama dengan 0 berarti ini definisi A itu ya, definisi A itu juga sama dengan 0 gitu ya. Artinya tiap detik itu waktunya sama terus ya. Tiap detik waktunya sama. Kalau A-nya 0 maka delta V per delta T sama dengan 0. Artinya delta V-nya itu juga 0, maksudnya begitu. Delta V-nya itu juga 0. Jadi tiap detik sama terus itu. Oh, dengan demikian maka betullah pilihan yang ketiga ini. Yang keempat, benda tidak mungkin bergerak lurus beraturan. Nah, ini juga pernyataan yang keliru ya, karena benda mungkin saja bergerak lurus beraturan. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Oke, yang di poin 1, nomor 1 ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Jelas ya kayaknya ya, saya lanjutkan saja nomor 2 ya. Nanti kalau ada ingin ditanyakan silakan saja untuk bertanya. Sebentar, ini saya nggak bisa menurunkan ya, kenapa ya?
Oke. Nah, sekarang nomor 2. Nomor 2 ini adalah soal keseimbangan, yang mana kamu diminta untuk mencari tegangan tali P itu nilainya berapa pada kasus tali temali seperti ini. Berarti, menghadapi soal mekanika, kita tetap harus menganalisis garis gayanya dulu ya. Nah, kalau kita lihat pada, sistem ini, kita melihat ada 2 subsistem ya, yaitu benda 300 newton dan titik simpul atau simpul pada, simpul tali ya, maksudnya simpul tali itu. Oleh sebab itu, maka kita harus menganalisis satu persatu garis gayanya. Oh, baik, kita analisis saja. Yang benda 300 newton kita gambar W-nya dulu ya. Jadi W-nya itu adalah 300 gitu. Lalu, benda ini seimbang dan ada tegangan tali di situ, ada tali, berarti ada tegangan tali begini kita gambar. Katakanlah ini T1 gitu, nggak masalah. Lalu di titik cabang ini, kita juga harus gambarkan garis gayanya ya. Oh, berarti ini T1 sudah, P dan ini adalah katakanlah ini T2, boleh-boleh saja kita menggambarkan, walaupun nggak diminta, nggak masalah. Nah, setelah itu kita lihat bahwa pada titik cabang itu, T2 itu ternyata dia membentuk sudut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Berarti kita analisis ya, kita analisis, kita tarik garis patah-patah menuju ke sumbu X dan kita tarik garis patah-patah menuju ke sumbu Y. Nah, ini dia analisisnya. Jadi diuraikan. Gaya T2 itu, tegangan tali T2 diuraikan menjadi yang analisis pada sumbu X dan analisis pada sumbu Y. Nah, pada sumbu X itu kita lihat ada sudut ya 37 di sebelah sini ya. Berarti ini 37, berarti sini juga 37 tuh. Itu ya, karena ini kalau ini berarti sehadap, ini berseberangan dalam. Oh, kalau begitu karena dia mengapit 37 berarti ini adalah T2 cos 37. Sedangkan yang sebelah ini ya, sembunyi itu dia menghadap sudut 37, berarti dia adalah T2 sin 37. Nah, garis gaya udah lengkap. Berarti sekarang tinggal konsepnya. Nah, konsepnya kita mulai dari benda 300 Newton ini ya. Benda ini sigma FY-nya sama dengan 0 ya. Oh, kita simpulkan sigma FY pada benda ini sama dengan 0, maka kesimpulannya T1 sama dengan 300. Mestinya kan T1 min 300 sama dengan 0, ya udah langsung aja gitu. Kemudian selesai pada analisis benda 300 Newton, sekarang analisis pada titik cabang. Analisis titik cabang, kita dapatkan bahwa sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Lagi-lagi kita temukan bahwa benda ini dalam keadaan seimbang. Berarti dua komponen ini harus kita masukkan. Nah, sigma Fx sama dengan 0 artinya resultan gaya pada sumbu X itu sama dengan 0. Kita lihat ya, pada sumbu X itu kita melihat ada dua gaya ya, yaitu gaya ini, T cos dan gaya P. Berarti kita tulis ya, pakai hijau nggak apa-apa ya. T2 cos 37 dikurang P sama dengan 0. Atau dengan kata lain, kalau P-nya dilukir sebelah kanan, P sama dengan T2 cos 37. Gitu ya. P-nya sama dengan T2 kita nggak tahu, tapi cos 37 kita tahu, yaitu 4/5. Berarti kali 4/5. Kita belum bisa menghitung karena T2 belum dapat, berarti kita harus butuh bantuan sigma FY ya. Berarti yang sebelah kanan nih, yang ini, sigma FY sama dengan 0, berarti garis gaya pada sumbu Y itu kita resultankan, sumbu Y berarti ini ya, garis gayanya ini dan ini. Dan ini ya, T2 maksudnya ini, berarti yang positif ke atas ya, T2 sin 37 dikurang T1 sama dengan 0 gitu ya. Berarti kita dapatkan bahwa T2 kali sin 37, 3/5 tuh ya, data-datanya ada di sini ya, sama dengan T1. Oh, kalau begitu, T1-nya tadi kita dapatkan 300 Newton kan ya, berarti T2 kali 3/5 sama dengan 300. Kita bagi 3, jadi 100. Oh, berarti T2-nya adalah 500 Newton. Ya sudah, berarti kita masukkan ke dalam persamaan yang ingin kita cari P-nya itu.
Oh, kalau gitu berarti P sama dengan 500 kali 4/5 ya. Oh, berarti P-nya adalah 400 Newton. Ini jawabannya E. Baik, sampai di nomor 2 mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silahkan. Halo? Halo, Atau kita lanjut? Ya. eh, mau nanya sin dengan cosnya di mana? Maaf, nggak perhatikan tadi. Gimana? Bisa diulang cos-nya? Sin Sin dengan cos. cosnya dipakai di mana? Saya nggak terlalu perhatikan tadi. Sin cos-nya bagaimana cara memakainya gitu? Iya, Bu. Di mana makainya? Uh, Bukan saya. ya, jadi begini. Yang namanya sin cos itu adalah perbandingan sisi pada segitiga yang di situ ada siku-sikunya. Jadi pokoknya gini aja, prinsipnya gitu ya. Jadi misalkan ada segitiga ini, saya kasih prinsipnya aja ya. Gitu. Kalau 37 kalau ini kan segitiganya kebalik ya. Gini aja, pakai segitiga yang ada pada gambar itu deh ya. Nah, gini deh. Nah, inilah gitu nah. Nah, ini kan siku-siku, kemudian ini ada 37. Lalu vektornya itu T2-nya itu ke sana tuh. Nah, ini T2-nya, ini T2 gitu ya. Nah, sekarang kita disuruh untuk menganalisis T2 gitu ya. Nah, T2 dianalisis. Jadi kalau 37-nya sebelah sini, ininya berapa? Kalau dianalisis kan jadinya begini ya. Pada panah kita tarik garis patah-patah. Pada panah kita tarik garis patah-patah. Nah, begitu loh ya ceritanya. Jadi kalau ini 37, maka yang sebelah sini juga 37. Karena ini sudut sehadap ya, antara yang saya kasih warna apa ya, hijau gini ya. Yang hijau ini, nah hijau ini sama dengan yang ini karena dia sehadap ya. Berarti 37 juga ini 37. Oh, kalau gitu yang ini juga 37. Ini juga 37 yang ini. Karena dia saling berseberangan dalam. Nah, sekarang tugas kalian itu harus menerjemahkan ini siapa dan ini siapa kan gitu ya. Prinsipnya adalah kalau mengapit sudut dia dikalikan cos. Nah, yang bawah ini, yang sumbu X ini, yang saya kasih tanda tanya yang ini itu dia mengapit sudut 37. Kalau mengapit berarti dikalikan cos gitu. Oh, jadi ini adalah T2 cos 37. Gitu. Nah, sedangkan yang sumbu Y pada sumbu Y ini dia itu tidak mengapit 37 tapi dia justru di depan 37. Ini kan saling menghadapi nih, berhadap-hadapan nih ya. Ini berhadap-hadapan kan betul kan? Berhadap-hadapan kan nih ya, berhadap-hadapan. Nah, karena berhadap-hadapan atau dia di depan sudut 37 berarti dia dikalikan sin gitu aja. Oh, berarti ini adalah T2 sin 37. Itu aja prinsipnya. Masih belum Paham, Bu. paham? Atau oke, Paham, sip Bu. ya. Makasih, Bu. Baik, baik, alhamdulillah. Ya, sama-sama. Baik, ada yang mau ditanyakan kembali? Mungkin yang lain? Kalau tidak, saya lanjutkan saja. Tidak ada ya, saya lanjutkan ya, nomor 3 ya. Sekarang nomor 3 tuh. Nomor 3 ini, sebentar ya, saya paskan gitu. Nomor 3 ini soal yang sifatnya konsep aja sih. Kita lihat ya. Bila suatu benda diletakkan di atas permukaan yang kasar, kemudian benda itu ditarik dengan sebuah gaya yang tepat, maka akan terjadi gaya lawan yang disebut dengan gesekan. Pertanyaannya, besarnya gaya gesekan itu tergantung pada apa aja sih? Oh, gaya gesekan. Ya, ini kelas 10 sebenarnya. Gaya gesekan itu F dikasih biasanya simbolnya F kecil ya, F gesek itu definisinya adalah mu kali N. Gitu kan? Waktu kelas 10 diajarkan oleh kalian mu kali N. Sebenarnya ada dua jenis ya, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Tapi kalau secara umum itu seperti inilah persamaannya. Nah, kalau kita lihat, berarti gaya gesek itu tergantung dari komponen ini sama ini, gitu loh ya. Ini itu adalah mu, artinya koefisien kekasaran permukaan benda. Jadi semakin kasar benda tersebut, maka mu-nya akan semakin besar. Tapi mu itu kan harganya juga antara 0 hingga 1. Gitu ya, kayak kalau dengan kimia itu konsep mol gitu, tidak ada larutan yang pekat sekali, itu tidak ada. Jadi tidak ada konsentrasi larutan itu
fraksi mol dikatakan 1 ya, semoga paham ya maksud Ibu ya, kan kalian belajar kimia juga ya. Nah ini juga demikian, tidak ada suatu, apa ya, kekasaran benda itu sampai mencapai 1, kalau 1 itu berarti super kasar itu nggak ada. Kemudian super licin, 0 itu juga nggak ada, tapi dalam berbagai perhitungan soal, disebutkan kalau licin ya dianggap mu-nya 0. Artinya, mu ini sebenarnya harganya antara 0 hingga 1 gitulah ya, intinya seperti itu. Nah, jadi kalau begitu gaya gesek dipengaruhi oleh ini ya, mu dan oleh gaya normalnya. Jadi jawabannya kita langsung bisa menebak, yaitu jawabannya adalah C. Oke, begitu ya? Nggak ada yang perlu disampaikan lebih detail lagi ya? Oke, saya lanjutkan nomor 4. Ada yang mau disampaikan? Nggak ada. Saya lanjutkan ya. Oke. Yang keempat. Yang keempat ini suatu keseimbangan benda, yaitu suatu lukisan yang digantung dengan 2 tali T, seperti yang kamu lihat itu. Dan masing-masing tali itu membentuk sudut 60 derajat terhadap lukisan tersebut. Pertanyaannya, besar tegangan tali T itu berapa? Berarti masing-masingnya ya, T-nya itu berapa sih? Agar supaya lukisan gambar ini dengan kondisi seperti ini dalam keadaan seimbang. Dia tidak guling, dia tidak jatuh, dan seterusnya. Tidak patah, tidak putus talinya, gitu loh ya. Nah, berarti menghadapi soal mekanika, pertama kali kita harus analisis garis gaya. Pasti berat dulu nih ya, beratnya 10 Newton. Nah, karena bendanya ini berbentuk persegi panjang, berarti gaya berat itu kita gambar pas di perpotongan diagonal gitu lah ya. Oh, berarti kira-kira ada di sini lah ya. Nah, ini dia. Ini adalah W. W sama dengan 10 Newton. Kemudian kita lihat ada T yang masing-masing membentuk sudut. Ya sudah, berarti ini tegangan tali ya, tegangan tali masing-masing kita gambar. Nah, kita lihat bahwa T ini ternyata kalau kita pandang berdasarkan orientasi sumbu X dan sumbu Y, pasti dia menyimpang. Karena menyimpang berarti masing-masing harus kita analisis atau kita uraikannya. Yang menguraikan yang ini dulu deh, ini garis patah-patah dari panah, lalu kita tarik dari pangkal menuju ke patah-patah tadi. Ini juga demikian ya pada sumbu X-nya. Nah, demikian juga dengan sebelah kiri ya, maka kita tarik garis patah-patah dan ini ya, dari garis patah-patah seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang tinggal ini namanya menganalisis vektor. Nah, sekarang tinggal yang sudah kita analisis ini kita buang, berarti kita ganti nih ya, kita ganti, ini kita ganti, gantilah ini, dan ini, kan gitu. Nah, sekarang kita harus menentukan yang ini kalikan sin atau kalikan cos. Kita lihat ya, 60 derajat itu mengapit yang sebelah kanan dulu deh, 60 derajat mengapit yang gambar ini tuh ya. Oh, berarti atau saya kasih hijau biru lah ya supaya nah ini gini deh. Nah, gitu. Nah, berarti ini adalah T cos 3 T cos 60 ya, T cos 60. Adapun yang tegak ini tidak mengapit tetapi dia di depan 60, berarti ini adalah T sin 60. Sekarang yang merah nih. Yang merah itu yang sebelah sini yang pada sumbu X ini dia mengapit 60, berarti kalau mengapit dikalikan ya, berarti T cos 60 tuh. Sedangkan yang tegak ini dia kan berada di depan 60, dia sudut saling berseberangan ya, sudut saling berseberangan. Berarti ini adalah T sin 60. Gitu aja. Nah, nampak sekali bahwa ada gaya ke atas T sin 60 2 kali ya, sebelah kiri yang merah T sin 60, yang biru T sin 60, ke atas dua-duanya. Yang ke bawah WO, berarti kesimpulan kita ya, karena benda itu seimbang, seimbang apa? Seimbang translasi, jadi benda ini tidak berubah, tidak bergerak kemana-mana, maka kita simpulkan bahwa sigma FY-nya sama dengan 0. Nah, sigma FY berarti komponen gaya pada sumbu Y. Oh, ada 3 ya, ada 3. Saya kasih tunjuk ya, ini 1, 2, dan 3. Berarti kita tuliskan yang ke atas positif ya. Berarti T sin 60 ditambah
T sin 60 gitu kan, dikurang W sama dengan 0. Ya sudah, ini kan double nih ya, sama ya, berarti 2 T sin 60, W-nya dipindah ke kanan, berarti sama dengan W. Yang dicari kan T-nya tuh. Jadi 2 kali T kali sin 60 itu setengah akar 3. Sama dengan W-nya tadi 10 ya, 10. Kita coret ini, oh berarti T kali 1,7 sama dengan 10. Aku taruh sini ya. Berarti T sama dengan 10 dibagi 1,7. T sama dengan 10 dibagi 1,7 itu kan 17 per 10. Berarti 10 naik ke atas. Berarti 100 per 17. Nah, 17 kali 5 itu, kalau kali 6 kelebihan tuh ya. Kalau kali 5 itu ada kemungkinan di bawah 100, berarti 5, ini berarti jawabannya ya. 5,8 berarti itu. Oke, baik. Sampai di sini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Tidak ada? Saya terus. Oke, ya, saya teruskan ya, nomor 5 ya. Nomor 5. Nah, nomor 5 ini konseptual, masih soal konseptual ya. Ini jawabannya keliru ya, mestinya ini bukan, oh ini salah nulis ya, karena ini soal ujian nasional ya. Jadi yang A itu saya salah ngopinya nih, 1, 2, 3, yang B itu 1 dan 3, yang C itu 2 dan 4, yang D itu 4 saja, dan yang E itu 1, 2, 3, 4. Ya, ini salah ngopi Ibu nih. Ya, mohon dimaklumilah ya. Oke, kita lihat ya soal ini. Sebuah benda itu dalam keadaan diam ditarik oleh 3 gaya seperti gambar. Oke ya, dia sudah dalam keadaan diam nih. Ditarik oleh 3 gaya. Baik ke kanan 12, ke kanan lagi 24, kiri 36. Jadi kalau ke kanan itu kalau kita jumlahkan hasilnya 36 ya. Ke kanan 36, ke kiri 36. Kalau kita kalkulasikan kan sigma fx-nya itu 36 ke kanan dikurang 36 berarti 0 tuh. Ya, berarti 0. Nah, sigma fx sama dengan 0 artinya berarti kalau kita tulis ya, sigma fx sama dengan 0 itu artinya M kali A kan sama dengan 0 tuh. Oh, berarti A-nya 0. Ini betul tuh ya. Percepatan benda itu 0. Semoga paham ya? Baik, kemudian yang berikutnya. Yang nomor 5 ini benda itu dalam keadaan diam. Jadi soal itu sudah mendefinisikan dirinya sendiri bahwa benda ini sudah dalam keadaan diam tuh. Nah, kalau benda itu sudah dalam keadaan diam ya dengan kondisi ditarik ke kanan 36 ditarik ke kiri 36 maka tentu saja benda itu juga akan dalam keadaan diam juga. Berarti yang nomor 3 yang harus kita pilih. Jadi 1 dan 3. Oke? Kecuali kalau nomor 5 itu diamnya tidak ada. Jadi sebuah benda ditarik oleh 3 gaya seperti ini. Nah, ini blur ya. Maksudnya blur itu adalah ini benda ini kondisinya awalnya apa? Apakah dia diam? Apakah dia itu bergerak? Misalkan benda bergerak konstan di atas truk gitu kan, berarti dia dikatakan bergerak relatif terhadap orang yang berdiri di ini misalkan truk gitulah ya. Mas saya gambar truk itu gimana sih? Nah, jadi artinya benda ini bergerak relatif terhadap orang yang diam berdiri di satu kondisi apa ya namanya ya acuan diam gitu. Nah, karena dia sudah dipotong kompas ya, jadi benda itu sudah dalam keadaan diam, berarti dia tidak berada pada acuan benda yang bergerak. Oh, kalau begitu berarti ya kita simpulkan percepatan bendanya itu 0 dan benda itu dalam keadaan betul-betul diam. Itu jawabannya adalah 1 dan 3. Nah, ini pas betul ya ini ya, 1 dan 3. Oke, bisa dipahami perbedaan soal yang harus kalian ketahui? Nomor 5 ini, ada yang mau ditanyakan? Halo? Semoga paham ya? Baik ya. Jadi nanti semoga bisa kita sedot ya, semoga bisa kita unduh hasil dari Paham, Bu. percakapan ini. Iya, alhamdulillah. Langsung ya, nomor 6 ya. Baik, nomor 6. Kita lihat soal nomor 6.
Gaya bekerja pada batang A, B, C, D seperti gambar yang kamu lihat itu. Jadi ada F1, ada F2, ada F3, ada F4 dengan gaya masing-masing besarannya yang seperti kamu lihat. Lalu jika masa batang diabaikan, nah masa batang diabaikan artinya itu tidak ada gaya berat yang harus kita gambar. Ya, tidak boleh malah kita gambar karena diabaikan. Maka besar momen gaya yang bekerja pada sumbu putar di titik D. Oh, jadi artinya D itu dijadikan sebagai sumbu putarnya. Kalau gitu sebagai porosnya nih ya, sebagai poros ya. Nah, kalau dia sebagai poros, maka kita melihat ada 3 momen gaya itu. Yang pertama F1 dengan panjang lengannya L1 ini. Ini adalah momen gaya yang pertama ya. Ini F1, sedangkan ini adalah L1, panjangnya terhadap poros itu. Nah, kalau dia berputar, itu berarti dia berputarnya adalah searah jarum jam. Oh, berarti tau 1 itu negatif. Ingat ya, kalau searah jarum jam negatif. Kemudian ada juga momen gaya kedua, hasil perkalian dari F2 dengan lengan terhadap D. Saya kasih warna biru deh. Nah, berarti kalau kita lihat ini F2, ini jaraknya terhadap D itu adalah L2 gitu, sehingga dia menciptakan momen gaya. Nah, kalau kita lihat itu terhadap poros D, maka momen gaya tau 2 itu kan berlawanan jarum jam. Oh, berarti tau 2 itu dia positif. Ingat kalau berlawanan jarum jam dia positif. Kemudian yang momen gaya ketiga, pakai hijau lah ya, momen gaya ketiga itu yang F3 itu. F3 ini dia akan membentuk momen gaya, sengaja saya taruh di atasnya supaya nampak ya, ada biru, ada merah, ada hijau gitu maksudnya, mestinya nggak begitu ini ya. Ini adalah L3. Nah, ini momen gaya yang terbentuk itu dia memutarnya adalah searah jarum jam. Oh, berarti tau 3-nya itu adalah negatif juga. Nah, selesai, maka kita gabungkan ya, kita kalkulasikan. Oh, berarti resultan momen gaya di titik D itu adalah F1 itu minus, taunya min 1, tau 1 itu minus ini, berarti min gitu ya, F1 10 kali L1-nya 3, gitu kan. Kemudian yang biru positif ya, berarti positif, gayanya 15 kali 2, lengannya itu 2 kan. Kemudian yang hijau itu dia negatif tuh, negatif 20 kali 1. Nah, sehingga dapatlah ya min 30 plus 30 min 20. Oh, ketemunya adalah min 20 Newton meter. Ya, mau nggak mau kita menjawabnya dengan B. Itu ada yang sudah paham belum ini atau ada yang ingin disampaikan, ditanyakan? Halo? Jelas ya? Saya lanjutkan nomor 7 saja ya. Kayaknya ini Ya, Bu. hanya sifatnya hanya menghitung saja. Nomor 7 sekarang. Nomor 7 itu soal yang sifatnya konseptual ya. Nah, kalian juga harus bisa menghadapi soal-soal seperti itu karena sekali lagi kita kan memang diarahkan pada literasi dan literasi ya. Apalagi ujian nasional kan sudah tidak ada tuh ya, AKM ya kita ya, asesmen kompetensi minimal gitu. Tapi kalian juga harus siap menghadapi seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri gitu kan, yang soalnya itu lebih banyak literasi seperti ini, yang soal konseptual seperti ini ya. Kita lihat ya. Momen inersia suatu benda yang berotasi terhadap titik tetap itu dipengaruhi oleh apa saja? Momen inersia, jadi suatu besaran yang menggambarkan kesulitan benda itu untuk berputar. Jadi dia itu merupakan komponen pada gerak rotasi yang menggambarkan kesulitan benda itu untuk berputar. Nah, kalau secara umum kan momen inersia itu didefinisikan sebagai ini. Secara umum ya, secara umum artinya itu benda yang diikat pada satu titik tetap tertentu dan memiliki jarak r gitu kan. Nah, ini maka kesulitan benda itu lalu diputar gitu ya. Kesulitan benda ini adalah mr kuadrat. Ini hanya kasus yang sederhana seperti ini. Apa saja yang mempengaruhi? Ya, kita lihat ya, kalau berdasarkan persamaan ini maka jelas yang mempengaruhi adalah massa dan jari-jari bendanya. Nah,
Artinya apa? Artinya kalau kita interpretasikan pada soal ini, tentu saja artinya adalah massa benda dan bentuk bendanya, gitu ya, bentuk bendanya. Kalau kita lihat belajar berkaitan dengan orang yang menari balet gitu ya, yang Ibu terangkan kemarin, itu orang menari balet saya susah gambarnya ya, ini katakanlah orang begini ya, menari balet, apa yang ketika tangannya direntangkan dengan tangannya ketika disedekapkan gitulah ya. Nah, seperti ini nih. Ini akan memberikan efek momen inersia yang berbeda antara katakanlah ini keadaan 1 dan ini adalah keadaan 2. Pada keadaan 1 momen inersianya I1, keadaan 2 momen inersianya I2. Kan ini dua-duanya berputar nih, orangnya sama tapi bentuk orangnya ya. Iya ya, bentuk orangnya ya. Bentuk orangnya berbeda gitu loh ya. Nah, ternyata apa? Ternyata yang bentuk 1 ini itu sulit berputar atau perputarannya lambat karena ada rintangan R-nya katakanlah memanjang begitu. Tetapi kalau yang posisi kedua, keadaan tangan bersedekap seperti ini, maka orang dalam keadaan ini akan mengalami rintangan kecil sehingga dia mudah sekali untuk berputar. Akibatnya kesimpulannya adalah I1 lebih besar daripada I2. Nah, ini yang menyebabkan momen inersia itu dipengaruhi oleh selain massa benda, juga dipengaruhi oleh kondisi atau bentuk benda tersebut. Gitu. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4. C jawabannya. Ada yang mau disampaikan? Sampai di bagian nomor 7 ini. Sudah paham belum? Oke, saya lanjutkan nomor 8 ya. Nah, nomor 8 ini memang sangat mudah ya, sengaja ya supaya ya diharapkan ada, kan namanya soal itu ada yang paling mudah, kemudian ada yang lumayan, ada yang sulit dan super sulit itu harus ada ya komposisinya. Nah, yang nomor 8 ini tergolong kategori mudah karena disuruh mencari koordinat titik berat hanya berupa gambar persegi panjang doang gitu kan, hanya mencari koordinat saja. Ya sudah, berarti koordinat antara 2 dengan 8, antara 2 dengan 8 ya, titik tengah itu di sini, itu adalah berarti 2 dengan 8, 2 tambah 8 dibagi 2, 10 dibagi 2 is 5. Berarti ini koordinatnya adalah 5, yang ini ya. Kemudian yang ini adalah X0-nya, berarti ini adalah X0-nya, berarti yang Y0-nya yang sebelah sini ya, titik beratnya ada di sini nih. Berarti ini adalah 1. Ini adalah Y0-nya. Oh, berarti koordinatnya adalah 5,1. Ya, saya pikir nggak ada apa ya, nggak ada kesulitan ya, karena apa, ini hanya tinggal mencari titik berat dari perpotongan diagonal pada benda tersebut. Saya lanjut ya, nomor 9. Nah, nomor 9 ini kalian disajikan ada 5 benda dan lalu kalian diminta untuk mengkomparasi ya, mana yang paling dekat Y0-nya terhadap bidang alas. Itu artinya logika kita berpikir adalah, oh cari Y0 yang paling kecil. Kalau dekat dengan alasan berarti Y0 paling kecil tuh maksudnya. Berarti saya harus mencari Y0 paling kecil di antara 5 benda yang kita lihat itu. Kita lihat ya, yang pertama ya. Yang pertama adalah balok tuh. Balok itu tingginya 16 cm. Namanya balok itu berarti titik beratnya itu pasti ada di tengah persis ya. Oh, di tengahnya ya ini ya, berarti ya di tengah persis. Oh, berarti Y0 untuk benda ini adalah separuh dari tinggi, berarti 8 cm. Kayaknya nggak ada yang perlu kita rumitkan ya masalah ini ya. Demikian juga dengan gambar tabung ini ya. Tabung ini tingginya 18. Maka titik beratnya pasti di tengah. Oh, kalau begitu Y0 untuk benda ini adalah separuh dari 18, 9 cm gitu. Nah, sekarang kita lihat yang gambar bawah ya. Ada setengah bola pejal. Nah, setengah bola pejal itu kalau kita pelajari di kemarin itu titik beratnya itu Y0-nya ada di 3/8 R, kan gitulah ya. Jadi 3/8, R-nya itu 12. 12 dibagi 4 itu 2 ya, dibagi 4 itu 3. Berarti 9/2, 4,5 cm. Kemudian yang prisma kaca. Nah, prisma kaca itu mau nggak mau pasti dia di tengah juga tuh.
di tengah dari ketinggiannya. Oh, kalau begitu ya, titik berat dari prisma kaca ini, ya nolnya adalah 9 cm, separuh dari 18. Nah, sekarang kerucut pejal. Kerucut pejal itu karena dia pejal, maka dia posisinya ada di seperempat tinggi ya. Jadi kalau ini tingginya 15, kita bagi 4 tuh. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kira-kira di sinilah kira-kira aja. Oh, ini berarti Y0-nya adalah seperempat kali 15 kan? 15 dibagi 4 is 3. 3 berarti 3,75. Gitulah ya. Nah, dari komposisi ini maka jelas yang paling dekat dengan bidang alas atau yang paling kecil adalah yang kerucut pejal. Jadi jawabannya adalah yang E. Gitu ya untuk nomor 9. Ada kesulitan nggak ya? Ini tinggal memperkirakan biasa ya. Saya lanjutkan yang ke-10 ya, saya rampungkan di soal ke-10. Kita lihat soal ini. Di bawah ini adalah bidang homogen yang merupakan gabungan benda satu dan benda dua. Benda satu berbentuk persegi panjang. Oh, ini berarti benda satu ya, ini ya, benda satu nih. Kemudian benda dua berbentuk segitiga, ini benda dua ya. Jika Z0 itu adalah titik berat benda tersebut dan Z1 adalah titik berat benda yang pertama, maka jarak Z0 dengan Z1 berapa ya? Gitu. Berarti tugas kita cari Z0 dulu. Walaupun kita cari semuanya nih ya. Z1 berapa, Z2 berapa, Z0-nya berapa. Oke, kita lihat ya. Benda satu. Benda satu ini, nah ini saya ganti aja ya sebelah sini ya, supaya saya bisa mengeksplorasi tulisan sebelah sini. Benda satu warna biru deh. Benda satu yang ini. Maka benda satu komponennya adalah luasan. A1-nya itu adalah 2H kali H, berarti 2H kuadrat. Kemudian Z1. Z1 berarti dia separuh ya, karena dia perpotongan diagonal. Berarti di sini. Ini adalah Z1. Z1 berarti sama dengan separuh dari H, berarti setengah H. Itu adalah benda satu. Kemudian benda dua, yang merah nih. Benda dua berbentuk segitiga sama kaki. Ya. Berarti kita hitung A2-nya adalah setengah, alasnya itu 2H, tingginya sekarang 3H ya. Oke ya. Oh, berarti berapa tuh? 3H kuadrat. Itu adalah benda dua. Kemudian yang Z2. Z2 ya, Z2 itu karena dia segitiga sama kaki, maka titik beratnya itu berada pada sepertiga garis tinggi. Garis tingginya tuh yang ini ya, 3H itu. Oh, berarti sepertiga kira-kira di sinilah ya. Ini adalah Z2. Oh, berarti ini adalah sepertiga kali 3H. Ya, atau saya tulis ini ya. Sepertiga kali 3H. Oh, sama dengan H. Oke ya, sudah dapat kita temukan angka-angka yang diminta. Berarti tugas kita sekarang mencari Z0. Karena yang diminta adalah jarak Z0 ke Z1. Baik, Z0 itu berarti adalah Z1 kali A1 ditambah Z2 kali A2 dibagi A1 ditambah A2. Ini kok kayak nggak nyaman ya, mestinya harus apa namanya tuh ekuivalen gitu ya. Nah, ini. Nah, oke. Oke, nah kita masukkan harga-harga yang diketahui berarti adalah setengah H kali A1-nya itu 2H kuadrat ditambah Z2-nya tuh ini ya, H. H kali A2-nya tuh ini 3H kuadrat. Dibagi A1-nya itu ini berarti 2H kuadrat ditambah A2-nya itu yang ini 3H kuadrat. Oke, kita eksekusi ya, ini coret ya. Oh, berarti ini adalah H pangkat 3 ditambah 3H pangkat 3 dibagi 5H pangkat 2. Coba dicek lagi, ada kesalahan enggak? Betul ya? Baik ya. Oh, 1H pangkat 3 ditambah 3H pangkat 3 itu berarti 4H pangkat 3 dibagi 5H pangkat 2 ya. Berarti kita coret nih ya. Oke, habis ya, sehingga 4/5 H. Berapa ya? 0,8 H. Berarti 0,8 H, kalau H ini adalah H, saya pakai apa ya? Hijau lah ya. Kalau ini H berarti 0,8 H itu kira-kira di sini lah ya. Ini adalah Z0. Sampai di bagian ini paham tidak?
Jelas? Ya? Paham, paham. Oke, baik. Nah, sekarang tugas kita mencari Z0 ke Z1. Nah, Z1-nya tuh ini, gimana saya pakai warna biru ya. Warna biru. Z1-nya tuh ini Z1 ya, nampak ya ini. Z1, Z0-nya yang hijau, gitu kan ya. Nah, itu artinya kita tinggal mengurangkan kan, Z0 dikurangi dengan Z1, karena Z0 lebih tinggi daripada Z1. Itu adalah jarak antara Z0 dengan Z1. Oh, berarti jaraknya adalah Z0 yang di atas itu ya, dikurangi dengan Z1. Z0-nya 0,8H dikurangi Z1 0,5H. Berarti ketemunya adalah 0,3. Jadi jawabannya yang A ya. Oke. Sampai di bagian sini ada yang ingin jangan-jangan ada yang kesalahan nih. Coba dicek para siswa, di mana letak kesalahannya? Saya melihat ada sesuatu yang salah nih, coba. Z0 ya. Oh, subhanallah. Para siswa, kamu lihat nih, Ibu saja sampai salah nih ya. Ya, namanya juga manusia, bisa saja salah ya. Nah, ini loh ya, Z1 ini, nah ini salahnya di situ. Kita memandang hanya di bagian sini, padahal harusnya Z1 kita pandang sampai bagian dasarnya, gitu ya. Berarti kalau ini adalah tadi, kita temukan berapa tadi? H ya, ini kita temukan H ya, ini H ini. Sedangkan ini adalah H juga, berarti ini adalah 2H. Gitu. Paham nggak maksud Ibu? Ada salah di situ? Halo, jelas ya? Oke. Baik, saya tunjukkan kesalahannya ya. Baik, nah berarti kita hapus ini kesalahan saya ini. Hapus aja juga deh semuanya ya. Agak kurang gede ya ini ya. Bentar ya. Nah, gitu supaya Oke, kita hitung lagi deh ya. Baik ya, berarti ini adalah 2H kali 2H ya. Ini enggak ada coretan ya ini ya. Terus saya hapus ya supaya enggak membingungkan. Oke ya, Z1 adalah 2H kali A1-nya juga 2H tuh Bu, gitu. 2H kuadrat ya, sorry ya, 2H kuadrat tuh. Nah, sehingga kita dapatkan itu adalah 4H kuadrat ditambah 3H kuadrat dibagi 5H, 4H pangkat 3, aduh salah terus ya, ditambah 3H pangkat 3 dibagi 5H kuadrat ya, oh berarti ini adalah 7H pangkat 3 dibagi 5H kuadrat. Kita coret ya, habis ini hanya yang bawah, berarti 7/5 itu adalah 2/5, berarti 1,4 ya. Nah, berarti tinjauan kita Z0 bukan di sini. Saya hapus ya, bukan di sini. Karena kalau dia 1,4 berarti di atas lagi. Kalau ini 1 ya, ini 1H, ini adalah H, maka 1,4 kira-kira di sinilah. Nah, ini adalah H0 gitu. Ya, saya ulang ya, ini adalah kok H0 sih? Z0. Ini adalah Z0 ya, Z0. Ini adalah Z1 yang biru, Z0 adalah yang hijau. Oh, berarti selisihnya bagaimana? Selisihnya berarti jaraknya itu adalah Z0 dikurang dengan Z1. Z0 adalah 1,4H dikurang Z1 itu 0,5H ya, 0,5H. Berarti ketemunya adalah 0,9H. Jawabannya adalah Charlie gitu ya. Oke, sampai di nomor 10 ini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan mungkin? Silakan. Waktunya juga sudah habis ya. Oke, cukup ya, saya kira ya. Baik para siswa, ini saja yang bisa saya sampaikan untuk menyelesaikan CBT 1 yang kemarin saya ujikan. Dan bagi yang belum tuntas, Ibu nanti adakan remedial teaching dan remedial test untuk remedialnya di hari lain yang tidak masuk ke dalam jadwal ya, karena kita sudah plot-plotkan semuanya itu materi-materinya itu sangat banyak. Itu pun sudah saya ambil yang paling saya peras, yang paling biasanya kalau SBMPTN keluarnya apa gitu ya. Baik para siswa, dari saya cukup sekian ya. Jangan lupa kalian, saya harap tetap memperhatikan protokol COVID-19, tetaplah stay at home kalau tidak ada hal yang penting sekali, tidak perlu keluar.
Kalaupun terpaksa keluar, gunakan masker ya para siswa, sering cuci tangan dan jaga jarak satu sama lain 1 meter. Dari saya, cukup sekian dulu, kita akhiri dengan hamdalah ya. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil rabbil alamin. alamin. Baik, para siswa sekian saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Mas. Ya. Kasih Bu.